Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas sedikit tentang kartu kredit. Gimana cara aktivasinya, ngegunainnya, dan gimana cara ngegunain kartu ini secara bijak. Nah kebetulan gue itu menggunakan kartu kredit udah 2 tahun ya. Nah tujuan di sini gue menggunakan kartu kredit bukan ngeracunin kalian agar lebih konsumtif, tapi lebih bijak aja. Nah kartu kredit itu adalah salah satu solusi ya yang bisa kalian gunakan. Misalkan kalian itu mau meninggalkan secara perlahan pay later. Nah, misalkan limit pay later kalian gede gitu di handphone kalian dan kalian suka ngegunainnya. Nah, itu tuh benar-benar ngerugiin banget nih secara pengguna ya. Tapi misalkan secara platform dia menguntungkan banget soalnya bunga pay later itu lebih besar daripada kartu kredit. Kalau bunga pay later itu bisa 10-20% gitu ya. Nah, kalian bayangin aja beli gadget harganya 10 juta ya bunga buat yang kalian kasih ke bank itu ke pay letternya itu kurang lebih 2-3 juta. Itu merugikan banget. Nah misalkan kalian ngambil tenor pendek itu mungkin oke-oke aja sih gitu, paling 10-15% kalian dapat bunganya, masih oke lah, masih ikhlas. Tapi misalkan kalian pakai tenor panjang gitu ya, bisa sampai 15-20%, itu kadang-kadang ya bikin capek juga sih. Apalagi misalkan kalian ngebeli barang-barang buat produktivitas kalian, misalkan kayak kamera, laptop, dan lain-lain. Misalkan kalian beli barang-barang tersebut, apalagi kayak furnitur atau enggak ya buat renov rumah, lebih baik kalian pakai kartu kredit ini. Dan di sini gue bakal bahas buat pemula ya, gimana cara dapetinnya. Nah misalkan kalian pengen tahu lebih detail tentang kartu kredit yang gue pegang ini adalah Z-Card dari DBS. Gue udah bikin videonya, linknya ada di deskripsi. Nah, misalkan kalian punya kartu kredit dan baru ngaktifasi, nah artinya itu bank itu percaya sama kalian ya. Bank itu nitipin dana ke kalian. Nah, kartu kredit ini cara kerjanya beda ya dengan kartu debit. Nah, kalau kartu debit, saldo yang dikurangi itu adalah saldo real dari uang yang kalian miliki. Tapi kalau untuk kartu kredit, nah kartu kredit itu dikasih limit kredit ya. Nah, limit kredit itu adalah pinjaman bank yang dipercaya ke kalian. Ya, terserah kalian mau pakai buat apa aja. Mau dijadiin uang kayak dicairin, mau kalian beli barang lalu dicicil kayak, mau kalian ambil semuanya lalu kalian bayar sekaligus bulan depan boleh, mau kalian ambil semua dan bayarnya dicicil per 10%, per 20%, per 15%, berapapun itu, yang terpenting kalian ngegunain kartunya itu nggak apa-apa. Nah enaknya pakai kartu kredit itu gitu. Nah misalkan kalian adalah orang yang konsumtif, itu kalian itu harus berhati-hati soalnya ya kalian tuh kayak punya dana yang bisa cepat cair gitu ya, misalkan kalian punya kartu ini. Nah, limit kredit yang diberikan oleh bank itu berbeda-beda gimana profil kalian. Jadi makanya pas saat kalian ngajuin itu kan suka ditanya gitu, pekerjaan kalian apa, slip gajinya berapa, dan lain-lain. Itu menjadi salah satu faktor penentu limit kredit kalian itu besar atau enggak. Nah, rata-rata bank itu ngasih 2-3 kali maksimal dari gaji kalian buat jadi limit kredit. Nah, misalkan gaji kalian adalah 5 juta UMR gitu ya. Ya, paling maksimal limit yang dikasih 10-15 juta. Ya biasanya keseringannya, apalagi misalkan kalian karyawan biasa yang jenjang karirnya itu biasa gitu. Ya paling 1 kali gaji, misalkan gaji kalian 5 juta ya paling dikasih limit kredit 5 juta. Dan itu lumayan banget loh buat ini ya, nyicil-nyicil barang mungkin, atau enggak buat dana darurat mungkin. Ini berguna banget sih. Nah, misalkan kalian punya kartu kredit ya kalian itu harus gunain secara bijak ya. Bijaknya salah satunya adalah kalian itu bayarnya harus tepat waktu. Nah, selain tepat waktu, kalian juga harus gunain kartu kredit ini sesuai dengan kebutuhan. Jangan kalian beli barang yang konsumtif. Nah, kadang-kadang promo yang ditawarkan oleh kartu kredit ini banyak banget, apalagi di bagian lifestyle. Misalnya kayak buat beli tiket liburan gitu ya, tiket hotel, tiket pesawat, lalu tiket konser, lalu ada promo-promo elektronik, lalu ada banyak sih sebenarnya. Nah, kartu kredit ini benar-benar berguna banget nah, daripada kalian bayar secara cash walau kalian itu mampu. Jadi misalkan kalian pakai kartu kredit, kalian itu bisa ambil bonus atau promonya doang gitu. Tapi tetap pembayaran kalau bisa usahain kalian itu bayarnya full payment atau minimal ya 50% dulu lah kalian lunasin gitu. Nah enaknya itu seperti itu. Apalagi misalkan Blackpink datang ke Indonesia mungkin. Nah kalian itu lagi nggak punya dana
full gitu ya. Kalaupun punya, ya kalian itu nggak rela banget gitu buat bayar tiket Blackpink. Ya udahlah kalian pakai kartu kredit dulu dan bayar secara bertahap. Nah itu enaknya beli kartu kredit. Apalagi misalkan kalian punya kantor, pengen beli alat-alat kantor gitu ya, misalkan yang harganya 10-20 juta. Daripada kalian capek gitu minjam ke orang, apalagi pay letter bunganya besar, yang lebih baik kalian pakai kartu kredit. Soalnya bunga kartu kredit itu kecil banget, ya paling 1-2% per bulan. Sebenarnya kalau per tahun dikaliin, ya itu sama aja 10-12% sih. Tapi itu masih mending gitu ya, 10-15% itu per tahun. Tapi kalau untuk pay letter 10-12% itu biasanya tenor 1-3 bulan. Nah gitu enaknya, benefitnya kalian punya kartu kredit. Nah misalkan kalian ngajuin kartu kredit, kalian itu pasti dikasih ini nih. Nah kalian itu dikasih satu form ini ya. Nah, satu form ini tuh isinya adalah kartunya, nomor kartunya, tanggal jatuh temponya berapa, lalu limit kreditnya berapa, dan ini salah satu screenshotnya. Nah, kalian harus perhatikan tanggal-tanggal tersebut ya, misalkan kalian pengen ngegunain kartu kredit. Soalnya tanggal-tanggal itu misalkan dilewati, ya itu bakal ngaruh ke skor kredit kalian. Dan di sini gue pengen jelasin beberapa tanggal penting yang harus kalian perhatikan tiap bulannya nih. Misalkan kalian udah mengaktifasi kartu kredit. Nah, yang pertama adalah tanggal penagihan dan juga tanggal cetak kartu. Cetak tagihan. Nah, tanggal cetak tagihan itu adalah tanggal cetak keseluruhan misalkan kalian transaksi melalui kartu kredit, baik itu bayar atau enggak membeli. Nah, kayak gini nih. Nah, di sini ada beberapa pembayaran dan itu bakal dicatat gitu ya. Mau hasilnya minus, hasilnya plus atau enggak imbang, ini bakal dicatat dan diakumulasikan ke tanggal cetak selanjutnya. Nah, seudah tanggal cetak itu keluar, nah semua transaksinya itu bakal kerekap ya, bunganya berapa, lalu transaksinya apa aja dan kapan aja. Nah, di situ udah tertera lengkap. Dan seudah itu kalian itu bakal ditagih oleh pihak bank biasanya itu 2 minggu seudah tanggal cetak. Nah, itu adalah tanggal-tanggal yang harus kalian siapkan gitu ya untuk keuangannya. Minimal 10% deh dari tanggal tagihan kalian itu harus terbayarkan. Kalau bisa sih full payment ya. Nah, di tanggal-tanggal segitu adalah tanggal-tanggal aman misalkan kalian pengen bertransaksi. Mau kalian transaksi 10% doang minimum payment atau enggak 50% atau enggak berapa. Nah, itu adalah tanggal-tanggal yang wajib kalian itu perhatikan gitu ya. Kalau bisa lunasin langsung aja. Misalkan kalian melunasin di luar tanggal yang tertera di tanggal cetak alias tanggal jatuh tempo. Nah, kalian itu bakal dikenain denda dan semua tagihannya itu bakal direkap ulang ke tagihan berikutnya. Nah, jadi kalian berkemungkinan dapat bunga yang gede deh di bulan ke depannya. Buat menghindari hal itu, ya lebih baik kalian bayar minimum payment deh atau enggak 20% dari total tagihan kalian di tanggal yang udah tertera di situ. Nah, misalkan kalian bayarnya udah minimum payment atau enggak bayar mungkin atau enggak ya kalian itu bayarnya telat, nah itu akan berpengaruh ke skor kredit kalian. Nah, di sini skor kredit gue itu lancar walaupun gue suka bayar mungkin 10%, mungkin 20%, 30% dari total pembayaran walau enggak full payment, tapi ini bakal dicap sebagai pembayaran lancar. Tapi kalau sekalinya kalian udah telat kalian bayar minimum payment, lalu kalian nggak pernah memperhatikan tanggal-tanggal penting tersebut, nah status kredit kalian itu bakal jelek gitu ya. Dikhawatirkan misalkan skor kredit kalian jelek, itu bakal berpengaruh misalkan kalian ngajuin kartu kredit lagi, ngajuin KPR rumah mungkin, atau pengajuan motor mungkin, dan lain-lain. Dan itu ngebersihinnya itu agak susah ya. Jadi lebih baik kalian itu perhatiin tanggal pembayaran dan juga jatuh temponya. Dan pembayarannya minimal 10-20% deh kalau bisa, jangan sampai 5% banget gitu ya. Walau diperbolehkan gitu minimum payment 5% dari total transaksi. Dan kartu kredit ini punya CCV ya. CCV itu adalah nomor rahasia. Nah, di sini ada expired date-nya dan juga secure code atau CCV-nya. Nah, CCV ini dan juga expired date, intinya mah data-data yang ada di kartu kredit itu jangan sampai orang tahu ya. Soalnya misalkan orang tahu, ya kalian tuh bisa bertransaksi dimanapun, kapanpun, karena ya kodenya itu udah terverifikasi gitu ya. Apalagi misalkan kartunya itu ikutan hilang. Dan kartu kredit ini bisa diintegrasikan dengan Tokopedia mungkin, Shopee, dan lain-lain. Kalian tinggal daftarin aja ke aplikasi. Nah, misalkan kalian udah daftarin ke aplikasi, misalkan kalian pengen transaksi, itu kalian tinggal masukin kode CCV yang ada di sini. Dan kalau udah otomatis gitu ya, semua transaksi yang tertera di situ, dan itu betul bakal diselesaikan oleh kartu kredit. Jadi tagihannya langsung masuk ke kartu kredit. Jadi kalian itu harus bijak ya, misalkan kalian punya kartu kredit. Ini kode-kode yang di sini jangan dikasih tahu ke orang. Ini tuh bisa dipakai buat nonton
konser. Jadi misalkan orang yang pengen jaya tinggal masukin kode yang ada di dalamnya gitu ya. Transaksi pun bakal langsung selesai dan juga berhasil. Dan menurut gue misalkan kalian punya kartu kredit, ya gunainnya itu jangan terlalu konsumtif ya. Usahain kalian tuh gunain buat keperluan mendadak sebagai dana darurat dan yang urgent-urgent aja ya. Jangan sampai kalian beli perintilan-perintilan yang gak berguna pakai kartu kredit. Soalnya ya itu bakal merugikan kamu di masa depan. Walaupun kamu mampu bayarnya atau mungkin kalian nganggap itu remeh ya, tapi kalian itu bakal rugi gitu. Misalkan kalian itu udah benar-benar terjebak dalam lingkaran kartu kredit. Nah, kartu kredit itu bisa sebagai instant gratification juga loh. Jadi kalian mendapatkan sesuatu secara instan dan secara psikologis kalian itu mampu ya. Nah, efek ini yang jeleknya itu kalau udah toksik gitu ya. Kalau udah toksik kalian tuh bisa lebih boros daripada biasanya. Maka dari itu gunain kartu kredit ini secara bijak ya. Jangan sampai kalian tergiur, apalagi misalkan kalian dapat limit yang benar-benar besar. Ya usahain kalian beli apa-apa cash lah daripada kredit. Kecuali emang benar-benar urgent buat kerjaan mungkin atau enggak ya bidang buat kerjaan mungkin atau ya situasi urgent lainnya. Oke, thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.